Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Stianingbudi dengan NIM 0055411072. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Open File Dialog pada Visual Basic. Untuk pertama-tama, seperti biasa, buka aplikasi Visual Basic terlebih dahulu dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah itu, untuk membuka atau memakai Open File Dialog, saya membutuhkan button dan text box. Lalu sesuaikan ukuran formnya sesuai dengan yang inginkan. Untuk button akan saya rubah namanya menjadi Open File dengan font saya bold dan ukurannya saya perbesar sedikit. Seperti ini. Dan untuk text box-nya juga saya perpanjang. Setelah itu, tambahkan Open File Dialog dan tambahkan pada form dan akan berpindah ke bawah seperti berikut. Setelah itu, untuk membuka file sebenarnya bisa di filter initial directory-nya bisa menggunakan saya atau yang lainnya, tapi saya di sini tidak akan menggunakan. Dan untuk filter bisa menggunakan di sini atau pada saat pengkodingan. Dan saya akan memilih menggunakan pada saat pengkodingan. Yang pertama, open file, klik 2 kali, lalu tuliskan. Pertama-tama untuk memfilter file yang akan digunakan atau yang akan muncul. Open File Dialog 1 titik filter sama dengan file yang akan dimunculkan atau difilter pada saat nanti di run. Saya di sini akan menggunakan text file bintang titik txt PDF file bintang titik PDF. Lalu untuk codingannya saya menggunakan if open dialog 1 titik show dialog sama dengan dialog result titik oke, maka text box 1 titik text sama dengan open file dialog 1 file name. Seperti ini. Setelah itu run. Klik pada open file.
contoh di sini ada text file dan PDF file. Untuk text file kita coba ada ini. Cara install, type dokumennya teks. Dan di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita coba pada yang PDF, kita rubah menjadi PDF. Dan yang muncul pada bagian ini adalah PDF. Misalkan ini, maka akan muncul seperti ini. PDF. Lalu, di sini saya akan menggunakan juga untuk multiple atau multiline. Kembali lagi ke form ini. Lalu, klik pada ini, lalu ini multiline. Dan saya akan ubah menjadi lebih lebar. Dan pada open file, pada open dialog, untuk multi-select-nya akan saya ubah menjadi true. Lalu klik 2 kali kembali pada open file. Di sini saya akan memunculkan multinya itu pada message box. Lalu di sini akan saya tambah dengan all file bintang titik bintang seperti ini. Lalu pada bagian ini akan saya ganti menjadi for x sama dengan 0 to open file dialog 1 titik file names jadi karena di sini akan multiple, ini menjadi file names ditambah s dan titik count min 1. Lalu akan memunculkan titik show open file names dalam kurung x. Lalu akan saya coba run. Lalu open file. Misalkan saya akan all file di sini. Dan saya akan membuka contoh 3 PDF di sini. 2. Lalu akan muncul seperti ini. Dan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.
Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat launch executable file dari directory pada Visual Basic. Pertama-tama, kita buka Visual Basic dan seperti biasa tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini saya akan membutuhkan button saja dan open file dialog. Lalu sesuaikan ukuran formnya. Dan open file dialognya pasti akan muncul di sini. Lalu rubah namanya menjadi open dan sesuaikan dengan font yang diinginkan. Seperti ini. Selanjutnya, klik 2 kali pada open. Lalu ketikkan codingannya seperti berikut. Yang pertama, open file dialog, filter untuk memilah. Tapi di sini saya akan menggunakan filter untuk semuanya, jadi all file. Bintang. Lalu menggunakan if open dialog 1 titik show dialog sama dengan Windows titik Windows titik form titik dialog result titik OK dan sistem titik diagnostik proses start kurung buka open dialog 1 titik file name. Jadi ini untuk memunculkan atau merun aplikasi yang XE. Mari kita coba run. Lalu klik pada open dan akan muncul seperti ini. Lalu misalkan kita coba pada zoom, maka aplikasi zoom akan terbuka seperti ini. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuka dan menampilkan file PDF pada Visual Basic. Pertama-tama, seperti biasa, buka Visual Basic dan akan memunculkan tampilan seperti ini. Lalu sebelum itu, klik pada bagian search box tool, bagian manapun, lalu pilih choose item. Lalu ke komponen dan di sini pada Adobe PDF Reader centang seperti ini.
lalu klik OK. Lalu pada search toolbox, search Adobe PDF Reader. Lalu pada form, lalu sesuaikan ukurannya. Selain itu, di sini saya juga akan menggunakan button. Akan saya ganti menjadi open PDF. Dan username bold dan 16. Menjadi seperti ini. Lalu tambahkan open file dialog seperti kemarin. Lalu klik 2 kali pada button. Untuk melakukan pengkodingan. Yang dibutuhkan adalah open. Lalu untuk codingannya, yang pertama adalah open dot titik filter seperti kemarin, atau seperti yang sudah ada pada video open file dialog. Dan sini saya akan memfilter filenya menjadi PDF saja. PDF files PDF. Lalu menggunakan fungsi if open file show sama dengan dialog result. Nah, untuk menampilkan PDF-nya, kembali lagi pada desain dan cek nama Adobe Reader-nya untuk menampilkan di codingan nantinya. Jadi namanya adalah ini. Saya copy. Titik .scr .c sama dengan open file dialog 1 titik file name. Setelah itu coba di run. Klik pada bagian button open PDF. Dan di sini filternya sudah PDF files.
Kita akan mencoba salah satu, misalkan ini, dan akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Rani Talfan dengan NIM 200554191. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan VLC Media Player pada suatu project VB.net. Pertama, kita siapkan formnya seperti biasa. Lalu pada toolbox kita masukkan plugins dari VLC-nya. Nah, klik kanan di bagian sini, choose item. Setelah itu bagian components, kita cari VLC. Oke, sudah ketemu VLC aktif ini ya, kita centang. Setelah itu kita kita cari VLC-nya. Nah, ini langsung drag aja ke form kita. Seperti ini, kita besarkan. Seperti ini, lalu kita tambahkan button. Kita tambahkan 3 button. Nah, untuk button pertama ini kita namakan dengan play sebagai tombol play. Lalu button kedua ini fungsinya untuk pause atau jeda. Lalu tombol 3 ini kita fungsikan untuk berhenti atau stop. Oke, juga sudah seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian codingan. Kita klik 2 kali ke bagian VLC. Nah, ini adalah nama pluginsnya ya. Bisa kita kopas. Lalu kita klikkan playlist. Lalu ketik add untuk menambahkan file. Kita klikkan file 2/3 kali. Lalu kita cari file video yang ingin kita tambahkan. Misalkan ini. Kita klik kanan lalu kita properties. Bagian security kita kopas saja link directory file dari video yang ingin kita ini. Kita kopas. Kita taruh di sini 11/3. Oke, jika sudah kita langsung masuk ke bagian codingan button. Yang pertama yang play. Kita kopas lagi bagian ini karena cukup rumit ya istilahnya. Kita kopas lalu kita kasih isyarat play untuk menandakan ini tombol untuk memulai video. Yang kedua tombol pause. Kopas lagi, kita ketikkan toggle pause. Lalu yang ketiga tombol stop. Sama kita kopas juga, kita klik tombol stop. Dan sudah, kita coba run programnya. Oke, program berjalan dengan lancar. Kita coba play. Oke, videonya berjalan. Kita coba pause, berhenti. Kita coba play lagi. Coba kita klik stop. Oke, program sudah berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Rani Talfan dengan NIM 20055541091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan video YouTube atau link YouTube pada suatu project form kita. Jadi form yang ini yang sudah kita buat secara default ini, pertama kita menggunakan toolbox yang sudah sesuai dengan modul ya, yaitu dengan cara choose item. Lalu kita bagian components, kita cari Shockwave. Nah ini ya, Shockwave Loss Object. Namun ketika dalam prakteknya beberapa
mayoritas dari kami mengalami problem, entah itu karena versinya atau dari Shockwave Flash Object yang udah tidak support di laptop kami karena videonya dibuat pada tahun 5 tahun yang lalu. Jadi ini ada problem jika kita menggunakan toolbox Shockwave ini. Jadi saya menggunakan alternatif yaitu toolbox web browser yang sudah ada di sini. Intinya sama, yaitu menambahkan video YouTube di form kita ini. Cuman beda toolbox saja. Langsung kita drag seperti ini. Kita perbesar. Lalu kita ke bagian URL. Nah, ini bagian URL. Kita pastikan link YouTube kita. Jangan lupa untuk dihapus sesuai dengan modul ya. Bagian watch dan tanda tanya ini kita hapus. Lalu sama dengan juga kita hapus, kita tambahkan slash. Oke, jika sudah seperti ini, langsung kita coba run programnya. Jangan lupa untuk terkoneksi internet. Kita langsung run program. Oke, sedikit lambat tergantung dari kecepatan koneksi. Tapi secara keseluruhan ini sudah berjalan ya. Nah, ini YouTube. Memang sedikit buffering karena koneksi internet, tapi secara keseluruhan sudah berhasil ya menambahkan YouTube di form kita ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 2005541075. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya memasukkan dan atau menambahkan Windows Media Player pada Windows Form App menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Visual Basic. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menambahkan Windows Media Player pada toolbox. Caranya dengan klik kanan pada semarang di area toolbox, kemudian kita pilih choose item, kita menuju ke tab COM komponen, kemudian kita scroll ke bawah dan cari Windows Media Player, centang pada kotak dan klik OK. Dan kita lihat Windows Media Player berhasil ditambahkan pada toolbox. Selanjutnya kita tambahkan toolbox ke POM design. Kita sesuaikan ukurannya seperti yang kita inginkan. Jika sudah, kita juga akan menambahkan 4 button. Di sini buttonnya ada berfungsi sebagai load, start, pause, dan stop. Kita sesuaikan dulu tempat buttonnya. Kita juga sesuaikan nama buttonnya terlebih dahulu. Button pertama kita beri nama load. Kemudian button selanjutnya kita beri nama start. Dilanjutkan dengan pause, dan yang terakhir stop. Kira-kira seperti inilah gambaran dari tampilan aplikasinya. Jika sudah, kita langsung saja double klik pada jika sudah, kita tambahkan juga open dialog box. Oh, maksud saya open file dialog. Kita tambahkan open file dialog. Kita seret aja ke POM desainnya. Jika sudah, kita double klik pada tombol load dan kita masukkan coding. Tombol load ini berfungsi untuk meloading atau mencari file video
yang akan kita putar di aplikasi. Jika kita klik tombol load, maka open file dialog akan terbuka. Dan kita akan diarahkan menuju tempat file kita agar bisa memilih video yang akan kita putar. Jika sudah, kita lanjutkan melakukan pemrograman pada tombol start. Kita pilih media playernya .ctl control .play karena fungsinya untuk memutar video. Kita lanjut ke tombol pause, sama juga menggunakan ctl control dan fungsi pause. Dan yang terakhir tombol stop, sama juga seperti sebelumnya, dan menggunakan fungsi stop. Beginilah kira-kira pemrograman dari keempat tombol tersebut. Jika sudah, kita langsung saja run programnya. Sepertinya tadi ada error. Ternyata di codingan tombol load saya kurang menambahkan .url pada EX Windows Media Player 1-nya. Kita coba run lagi. Dan inilah kira-kira tampilan awalnya. Kita langsung saja load file dari perangkat kita. Mungkin kita kasih contoh ini. Kita open. Kami, keluarga besar UKM Robotek angkatan 2020 mengucapkan Dan selamat kita pause, videonya akan terjeda. Jika kita start, tahun kepada videonya UKM akan memulai. Robotek. Dan jika kita stop, videonya akan berhenti berputar. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara menambahkan Windows Media Player di Windows Form App menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075. Setelah sebelumnya kita berhasil menambahkan Windows Media Player ke Windows Form App dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat MP3 Media Player. Tentu saja dengan menggunakan Windows Media Player. Kita buka proyek kita sebelumnya. Kemudian pada proyek ini kita pertama-tama akan tambahkan list box yang berfungsi untuk menampung playlist dari MP3 kita atau lagu kita. Kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, kita juga tambahkan button untuk menambahkan lagu ke dalam list box kita. Kita biarkan begitu saja. Kemudian nama button kita ubah menjadi playlist. Tidak lupa juga, kita juga akan menambahkan open file dialog yang baru ke dalam lembar kerja kita. Jika sudah, kita setting dulu open file dialog yang baru tersebut. Kita cari multi select dan kita pilih true agar bisa memilih beberapa file MP3 sekaligus. Selanjutnya kita double klik pada button playlist.
Sebelum private sub, kita deklarasikan dulu path dan file names sebagai string. Jika sudah dideklarasikan, selanjutnya kita akan memprogram button playlist kita. Di sini kita menggunakan fungsi if dan kita akan deklarasikan open file dialog kita yang kedua. Hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Show dialog sama dengan dialog result.ok. Nah, di sini kita deklarasikan file names yang sudah kita deklarasikan sebelumnya sebagai string. Itu sebagai open file dialog kedua yang baru. .save file names. Save file names-nya kita pilih yang isi s di belakangnya. Kemudian bagian path juga sama. Kita deklarasikan open file dialog yang baru ditambahkan dan ditambahkan dengan file names dengan s di belakangnya. Kemudian kita juga tambahkan fungsi for. Fungsi for ini berfungsi agar playlist kita terurut gitu. Fungsi for ini kita deklarasikan fungsi for i sebagai integer. names.length -1. Kita deklarasikan listbox kita juga .items .add. Kita deklarasikan file names. Jika sudah, kemudian kita kembali lagi ke lembar kerja kita dan kita double klik pada listbox yang telah kita tambahkan sebelumnya. Selanjutnya di listbox ini kita deklarasikan Windows Media Player .url itu sama dengan path yang telah kita buat tadi. This box 1 selected item, selected index, yes. Jika sudah, seperti inilah tambahan codingannya untuk membuat MP3 media player. Jika sudah, kita coba run. Nah, program berhasil berjalan. Kita coba tambahkan beberapa lagu yang telah saya siapkan. Kita lihat di sini kita bisa milihnya multiple, nggak satu-satu seperti percobaan sebelumnya. Jika sudah, kita open dan jika kita klik, dia akan langsung memutar lagu yang telah kita pilih. Di sini juga masih berfungsi tombol pause-nya untuk
menjeda lagu, dan tombol startnya untuk memutar lagu lagi, dan tombol stop untuk memperhatikan lagu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara pembuatan MP3 Media Player di Windows From App menggunakan bahasa pemrograman visualbasic.net. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.